Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan progres minggu pertama dari tugas Project Based Learning Sinyal Sistem dari Matkul Sistem Komunikasi 2 dari Prodi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera. Di kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Arya Frans Saputra dengan NIM 119400034, lalu yang kedua ada saya sendiri Arafri Taufik Romi dengan NIM 119400051, dan yang terakhir ada Ariel Fahri Nurdiansyah dengan NIM 119400062. Baik, untuk yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem dan sinyal yang akan dibacakan oleh teman kami Ariel Fahri Nurdiansyah. Kepada sambutan dipersilakan. Oke, terima kasih. Pengertian sistem dan sinyal. Yang pertama yang pernah kita tahu adalah sistem adalah suatu pengertian atau suatu kontribusi atau suatu kesatuan dari baik objek nyata ataupun abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu arti kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Nah, makanya kita sering mendengar sistem pencernaan, sistem saling makan atau sistem predator dan lain-lain. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Latin yang bahasa Yunani yang sering dipakai untuk memudahkan dan menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Istilah sistem sering digunakan dalam berbagai bidang sehingga maknanya berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Nah, bidang yang kita bahas sekarang adalah bidang sistem mengenai sinyal. Persinyalan tersebut ada sistemnya. Sinyal ini nggak tiba-tiba muncul dari entah berantah atau muncul dari di bawah tanah, karena sistem sinyal yang kita bentuk adalah sinyal yang terbentuk akibat sistem-sistem yang terkoordinasi sehingga membentuknya sinyal atau keluarnya sinyal. Nah, sinyal, apa itu sinyal? Sinyal berasal dari kata bahasa Inggris berarti namanya signal, yang berarti tanda atau isyarat. Tetapi secara lebih khusus yang dimaksud sinyal adalah besaran fisik yang berubah-ubah terhadap waktu, posisi, dan variabel bebas lain atau apapun. Beberapa variabel bebas sekaligus. Secara matematis, sinyal dapat dikatakan dalam suatu fungsi dari suatu atau lebih variabel bebas. Misalkan hal tersebut. Nah, di situ ada sinyal xn, xt, dan xy, s, xy. Nah, disebut ada beberapa sinyal yang mungkin berbeda. Nah, bentuknya sinyal seperti yang kita tahu, bukan sinyal seperti sinyal Telkomsel, sinyal smartphone, dan lain-lain. Tapi sinyal yang bakal kita maksud adalah sinyal sistem komunikasi, sistem dasar yang bisa diterima oleh beberapa alatnya. Oke, hanya saja adanya hubungan fungsional seperti di atas tidak terlalu diketahui atau kadang terlalu rumit untuk dirumuskan. Nah, artinya sinyal tersebut mungkin hanya sinyal mentah lah. Kalau emang ada minyak mentah, ini sinyal mentahnya. Nah, untuk dibuat seperti apa, sinyalnya bakal informasinya seperti apa, nanti bakal ada rumus untuk dimodulasikannya. Tapi itulah pengertian dari sinyal dan sistem menurut kami. Kembali lagi ke MC. Baik, yang selanjutnya. Di sini ada model sinyal dan sistem komunikasi. Model sinyal dalam sistem komunikasi yang akan dijelaskan oleh teman kami Arya Frans. Kepada Arya Frans dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada model sinyal dalam sistem komunikasi. Yang pertama adalah model sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang membawa informasi secara kontinu. Sebenarnya terdapat beberapa macam komponen di dalamnya seperti misalnya analog, frekuensi, dan amplitudo. Ketiganya akan dibahas menjadi uraian yang berbeda supaya lebih memperjelas model dari sinyal yang ada dalam komunikasi data. Selanjutnya ada model sinyal digital. Berbeda dengan sinyal analog, sinyal digital membawa data berupa pesan yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba dan memiliki besaran 0 dan 1. Ini merupakan sinyal yang umum juga ditemukan dalam teknologi komunikasi pada saat ini. Prosesnya bisa sangat kompleks dan berlangsung dengan bersamaan pada waktu yang beriringan. Selanjutnya ada amplitudo sinyal. Amplitudo sinyal adalah model sinyal yang sebenarnya menjadi bagian dari sinyal analog. Amplitudo ini menggambarkan tinggi rendahnya ukuran dari suatu gelombang yang membawa informasi di dalam sinyal. Perbedaan tinggi rendahnya ukuran gelombang inilah yang akan menentukan jenis informasi yang dibawa dalam sinyal tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Arofi. Oke, baik, terima kasih.
tidak cukup sampai 3 jenis sinyal yang tadi. Selanjutnya ada frekuensi sinyal. Sama halnya dengan amplitudo sinyal, frekuensi juga merupakan model sinyal yang ada dari model sinyal analog. Jika amplitudo membicarakan mengenai tinggi rendahnya gelombang, maka frekuensi merupakan jumlah gelombang sinyal analog yang ada selama 1 detik. Jumlah gelombang ini kemudian akan berpengaruh pada tingkat dan jenis informasi yang akan dikirimkan melalui sinyal analog. Lalu yang terakhir ada fase sinyal atau sinyal fasa, yang merupakan model dari sinyal analog yang lebih menekankan mengenai sudut dari sinyal analog tersebut. Fase juga akan menentukan bagaimana proses komunikasi akan berlangsung dan jenis informasi bisa dikirimkan atau dibedakan dengan menggunakan sudut fase yang berbeda juga. Ini merupakan salah satu komponen dari sinyal analog selain amplitudo dan juga frekuensi. Baik, demikian progres dari minggu pertama dari tugas Project Based Learning Signal System dari kelompok 3A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.